yang mana beliau telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta keberkahan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Bapak, Ibu, saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita terutama saya akan mempresentasikan diseminasi aksi nyata modul 1.2 dengan penerapan budaya positif di SDN Sidoarjo 7. Ini adalah salah satu tugas dari kami CGP yang harus mengunggah aksi nyata tentang budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum saya melanjutkan, perkenalkan dulu, saya Wiji Lestari SPDSD CGP Angkatan 11 Kabupaten Ngawi. Kemudian dari pengajar praktik Bapak Nabawi SPDI dan fasilitator Bapak Trisdianto MPD. Latar belakang aksi nyata sesuai dengan profil pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran dilakukan agar siswa mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menerapkan positif di lingkungan sekolah. Budaya positif dapat dibangun dengan membuat keyakinan kelas atau sekolah dan menerapkannya tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing siswa berdisiplin positif dan dapat membentuk karakter siswa yang lebih baik. Tujuan dari desiminasi pelaksanaan aksi nyata yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat tentang gambaran kelas yang diinginkan. Kemudian yang kedua, yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Yang ketiga, membangun budaya positif. Kemudian yang keempat, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang kelima, yaitu menumbuhkan budi pekerti yang baik. Tolak ukur dari desiminasi aksi nyata yaitu tersusunnya kesepakatan atau keyakinan kelas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, terbiasa sholat berjamaah dan mengaji. Yang ketiga, siswa mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang keempat, suasana kelas yang menyenangkan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu terbiasa berperilaku positif. Konsep dari utama budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat, nilai-nilai kebajikan. Dan selanjutnya yaitu keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kreatif. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Sehingga pendidik tujuannya kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini Ibu Guru adalah salah satu
dimulai, yaitu murojaah bersama-sama dengan ibu guru agama dan bapak ibu guru yang lain yang dilakukan di musola SDN Sidoarjo 7, yaitu membaca surat-surat pendek. Kemudian yang kedua itu adalah sholat, di mana di SDN Sidoarjo 7 itu ada dua sholat. Yang pertama yaitu sholat duha, dilaksanakan pada pagi hari jam 9, itu antara bapak dan ibu guru serta anak-anak. Dan siang yaitu sholat zuhur berjamaah. Selain dua kegiatan tersebut, masih ada dua kegiatan. Yang pertama yang dilakukan adalah kegiatan positif, budaya positif, yaitu upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin dan kebiasaan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Di sini tidak saya tampilkan contohnya, tetapi kami selalu melakukan budaya positif 5S yang diterapkan di sekolah SDN Sidoarjo 7. Next. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, baik suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang kedua, mengaitkan antara nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan yang diinginkan dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan Profil Pelajar Pancasila. Di sini selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, tapi sebelum ke kebutuhan dasar itu apa? Kebutuhan dasar manusia yaitu sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu tadi. Sekarang kebutuhan dasar yang ada 5. Yang pertama, kesenangan. Yang kedua adalah bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Di sini contoh kebutuhan dasar bertahan hidup yaitu segala sesuatu yang sangat penting untuk kita penuhi, karena kebutuhan yang sesungguhnya yaitu tentang apa yang ada di diri kita. Contohnya apa Bapak Ibu? Bertahan, ya, makan, apalagi? Minum, apalagi? Apa? Biarnya apa? Piknik, iya bisa. Makan, minum, yang paling penting apa? Yang kita miliki, ya, bernapas, betul. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, setiap manusia memerlukan kasih sayang dan rasa diterima dari orang-orang di sekitarnya. Iya apa enggak Bapak Ibu? Iya, betul. Pemenuhan akan kasih sayang dan rasa diterima sangat penting dalam perkembangan karakter siswa. Apalagi kita sebagai guru harus memberi rasa kasih sayang dan rasa diterima anak-anak.
apa? Menerapkan sistem AMOM. Iya, guru bertugas membimbing, kemudian apalagi sistem AMOM yang ada pada diri kita mengayomi dan menggerakkan peserta didik sesuai dengan kodratnya masing-masing sehingga apa yang dibutuhkan terpenuhi. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kebebasan. Kebebasan di sini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebebasan dari rasa apa? Rasa apa? Rasa sakit dan takut. Kemudian rasa kebebasan untuk apa? Memilih. Kebebasan dari rasa sakit mencakup segala hal yang dapat membuat peserta didik itu menderita secara psikis maupun psikologis. Kebebasan memilih yaitu kemampuan peserta didik untuk apa? Memilih menentukan jalan hidupnya sesuai dengan keinginan masing-masing. Oke, yang keempat adalah kesenangan. Segala sesuatu diperlukan untuk merasa bahagia di sekolah. Ya, Bapak Ibu. Kebutuhan ini sangat penting untuk dipenuhi agar terjadi pembelajaran yang menyenangkan dan tercapai. Contohnya dapat diterapkan dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Ketika anak-anak belajar sudah senang, otomatis pelajaran apapun yang kita berikan kepada anak akan diterima dengan baik dan bisa diterima masuk dalam hati dan pikirannya karena dia sudah merasa senang dulu. Iya. Kemudian yang kelima, penguasaan. Kekuatan dengan harga diri murid. Kebutuhan ini mencakup perasaan bernilai, kemudian kompeten dan terampil dengan cara guru memberikan pujian ataupun memberikan tepuk tangan yang penghargaan dari teman-temannya. Tepuk tangan itu adalah hadiah kepada siswa saat mencapai prestasi atau dia sudah melakukan hal-hal yang baik. Next, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini adalah konsep disiplin dengan 2 cara, yaitu identitas gagal dan konsekuensinya apa, kemudian tentang restitusi. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dengan menggunakan konsep disiplin dengan restitusi, yaitu yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, yaitu teori kontrol. Dirinya memegang kontrol atas apa yang ada pada dirinya. Kemudian yang kelima, yaitu memperbaiki. Murid bersemangat
memperbaiki kesalahannya. Konsep yang selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan restitusi. Apa itu restitusi? Iya, betul. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang terakhir, fokus pada solusi. Nah, di sini saya mau mengambil salah satu contoh perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini saya mengambil salah satu contoh yang kemarin sudah saya lakukan, atau karena itu melanggar peraturan. Jadi saya di sini mengambil salah satu contoh yaitu kasus siswa datang terlambat. Di sini ketika guru mengambil tindakan sebagai hukuman, berarti guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi yaitu guru memberikan konsekuensi untuk menulis di buku tulis yang berbunyi, saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi sebanyak 100 kali. Sedangkan restitusi yaitu guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Nah, dari posisi kontrol guru ini ada 5. Menurut panjenengan, dari kelima posisi kontrol ini, manakah yang paling tepat kita terapkan di dalam kelas maupun di sekolahan? Manajer. Kenapa? Alasannya? Karena kalau sebagai manajer kita bukan mencari kesalahannya anak, tapi kita mencari solusi dari kenapa anak tersebut melakukan hal itu. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu ya. Mungkin dari guru lain ada yang lain? Masih? Benar? Oh, enggak ada. Oke. Ya, betul. Kita sebagai guru harus berposisi kontrol sebagai manajer. Kenapa harus manajer, Bapak Ibu? Kenapa enggak harus penghukum? Kenapa alasannya? Karena itu posisi tertinggi. Oke, betul, posisi tertinggi. Nah, bisa nggak selain manajer kita sebagai teman? Bisa. Oke, next. Nah, dari tadi 5 posisi kontrol, contoh kasusnya masih sama, yaitu siswa datang terlambat. Sebagai penghukum berdiri di depan kelas, pasti kalau dihukum anak-anak jerah pada saat itu. Tetapi mungkin lain waktu atau lain kali pasti akan mengulangi hal yang sama. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu agar tidak terlambat? Bu Guru kecewa sekali sama kamu. Nah, kalau seperti itu berarti anak nanti akan minder apa enggak? Minder. Terus trauma juga ya? Iya. Kemudian di sini sebagai teman, Bu Guru senang sama kamu,
melakukan kesalahan, tapi lain kali jangan diulangi. Itu kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi di sini kita hanya mantau, kemudian kita nanti cari solusinya. Nah, disinilah yang kita tunggu. Kita sebagai manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi dengan kita sebagai manajer, anak itu akan merasa nyaman dan tidak takut kepada kita. Jadi anak bisa mengungkapkan apa yang menjadi alasan anak tersebut datang terlambat. Kemudian kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memantau perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas dapat dibuat dengan melibatkan siswa secara aktif dan dalam prosesnya. Ini adalah salah satu contoh atau foto yang terjadi di dalam kelas tentang penerapan keyakinan kelas. Di sini anak-anak menyampaikan apa yang disepakati antara guru dan murid tersebut di dalam kelas. Salah satunya yaitu datang tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan baik di kelas maupun di sekolahan. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang keempat, berpakaian rapi pada hari itu, maksudnya sesuai dengan jadwal harinya apa, seragamnya apa. Kemudian dan sebagainya seperti itu. Banyak Bapak Ibu keyakinan kelas yang bisa diterapkan di kelas masing-masing sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu dengan murid kelasnya masing-masing. Buat anak itu nyaman di kelas dan yang jelas jangan sampai anak itu merasa beban ketika masuk ke sekolahan. Yang selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Perhatikan Bapak Ibu, ini adalah contoh kasus tentang segitiga restitusi yang saya terapkan di SJN Sidoarjo 7. Kamu pasti punya alasan kan kenapa
Nah, Bapak Ibu, ketika sudah melihat video tadi, Bapak Ibu mungkin bisa tahu atau udah paham mana yang termasuk menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan apa belum? Sampun. Yang ada yang tahu saya. Iya mungkin. Waktu Bu Wiji menanyakan apa masalahnya di depan tadi, itu menunjukkan menstabilkan emosinya hierarki, supaya hierarki itu waktu ditanya Bu Wiji itu pertamanya tidak takut. Terus kalau yang kedua tadi Validasi tindakan. validasi tindakan itu saat Bu Wiji menanyakan saat hierarki datangnya terlambat, itu validasi kesalahan tindakan yang salah dan hierarki. Untuk yang ketiga tadi menanyakan keyakinan, itu berarti waktu Bu Wiji menanyakan tentang keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dilanggar hierarki. Iya, betul Ibu. Di sini yang menstabilkan identitas yaitu ketika saya menanyakan ke hierarki dari awal, itu saya tanya, hierarki tahu nggak kenapa Bu Wiji suruh datang ke ruangan ini? Jawabannya tidak. Nah, dari pertanyaan itu hierarki akan merasa nyaman dan tidak takut. Kemudian yang tentang validasi tindakan yang salah, ketika saya tanya hierarki yang poin di situ, dia akan melakukan kesalahan, tahu kesalahannya, tetapi Bu Wiji bilang tidak apa-apa melakukan kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi lain kali kalau bisa jangan diulangi. Dan kita sebagai guru harus membuat rasa nyaman kepada murid walaupun murid tersebut melakukan kesalahan. Jadi kita harus mampu mengondisikan murid agar tetap nyaman, aman, dan menyenangkan ketika ke sekolahan. Setelah dia merasa nyaman, kemudian kita baru menanyakan keyakinan kelasnya. Dengan keyakinan, dengan rasa nyaman dia akan melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati di sekelas, sehingga tidak akan melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari, dan dia akan melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati untuk dilakukan di hari berikutnya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, mungkin ada yang kurang paham dari penjelasan saya dari awal sampai akhir, atau ada masukan, ada umpan balik dari Bapak Ibu Guru, sehingga umpan balik itu bisa membangun saya untuk lebih baik lagi, lebih maju lagi ke depannya, terutama untuk diri saya sendiri khususnya, kemudian umumnya untuk sekolahan kita, agar sekolahan kita lebih maju lagi. Mungkin ada umpan balik dari Bapak Ibu Guru untuk saya, Bu Yayan, mungkin Bu Susi, Bu Yani, Bu Marsiti, nggak ada. Karena kalau tidak ada designasi aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif, saya tutup. Apabila ada kurang lebihnya saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita ke depannya agar berjalan dengan lancar, maka gimana kalau kita membuat keyakinan kelas? Setuju enggak? Setuju. Kalian tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memantau perilaku dan interaksi di dalam kelas. Oke, bagus, pinter. Nah, ya, keyakinan kelas yaitu keyakinan yang nilai, secara nilai dan prinsip yang disepakati antara saya dan kalian. Nah, kira-kira apa saja yang perlu kita sepakati? Kalian nanti bisa kasih kertas post-it, nanti kalian tulis kesepakatan atau keyakinan kelas apa saja yang kita butuhkan agar pembelajaran di kelas kita ke depannya berjalan dengan lancar, baik, aman, nyaman, dan tentunya menyenangkan bagi kita semuanya. Sebentar, saya berikan kertasnya dulu. Jangan lupa ditulis di peta yang sudah Bu Iji bagikan keyakinan kelas apa yang kalian inginkan. Jadi kita sepakati keyakinan apa saja yang kita yakin nanti untuk pembelajaran kita kedepannya akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Silakan ditulis di kertas yang sudah Bu Iji berikan.
gunakan untuk membuat kelas kita merasa aman, nyaman, dan menyenangkan ketika dalam proses pembelajaran. Jadi harus keyakinan itu tidak boleh paksaan. Kayak tadi kita membuat keyakinan tapi tanpa adanya paksaan. Seperti itu. Kurang jelas atau ingin dijelaskan lagi? Nah, kita harus aktif. Ketika keyakinan sudah dibuat, berarti kita harus menyepakati semua yang telah kita tulis tadi. Contohnya datang terlambat, berarti kalau di situ keyakinan kelas kita tentang datang tepat waktu atau datang tidak terlambat, berarti kalian dan bu guru datang ke sekolahan harus sesuai dengan keyakinan yang kita buat. Misalnya kalau masuknya jam 6:30, berarti kita datang ke sekolahan sebelum jam 6:30. Kalau di situ keyakinan kelas datang tepat waktu, misalnya masuknya jam 7, kok kita datangnya jam 7:30, berarti itu sudah menaati keyakinan kelas apa belum? Belum. Kenapa belum? Iya, karena datangnya terlambat, tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat. Seperti itu, bisa dimengerti? Bisa. Yang lain ada yang tanya? Tidak? Sudah jelas? Sudah. Ngantuk? Tidak. Lapar? Tidak. Sudah sarapan semuanya tadi? Sudah. Senang tadi belajar pembelajaran olahraga? Senang. Pembelajaran apa saja tadi? Senang irama, senang penggaran, terus banyak. Tadi kok muter-muter itu disuruh apa? Lari? Iya. Senang? Senang. Nah, karena tadi pembelajarannya sudah senang, seharusnya hari ini dengan keyakinan kelas kita, berarti kita harus lebih senang, lebih semangat lagi agar apa? Apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan tercapai. Kalian inginkan suasana kelas kalian yang enak, senang? Senang. Impian apa yang kamu harapkan dari sekolah? Apa? Di sekolahan, di kelas itu kalau impian apa? Apa? Aktif di dalam kelas, nyaman, suasana kelas bersih, seperti itu kan? Ya enggak? Ya. Sebelum ini selesai, diakhiri ke pembelajaran yang berikutnya. Apabila di sini kurang jelas, nanti bisa dipertanyakan di jam yang lain atau ketika istirahat nanti. Oke? Bu Ija dulu untuk keyakinan kelas, nanti kita lanjutkan ke pembelajaran yang lainnya. Oke? Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eva. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva, anak kelas 3. Saya sangat senang setelah mengikuti pembelajaran dengan Bu Wiji. Setelah belajar tentang keyakinan kelas, saya sangat senang karena dengan adanya keyakinan kelas, saya lebih memahami bagaimana keyakinan dan nilai-nilai kita mempengaruhi keputusan dan tindakan kita dalam kelas.
wabarakatuh. Saya Hirafi, murid kelas 6 SD Sedala 7. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Wiji karena saat saya melakukan kesalahan, Bu Wiji tidak marah-marah kepada saya. Bu Wiji telah membantu agar saya menemukan solusi agar saya dapat datang tepat waktu ke sekolah, menghargai dan menghormati orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesan dari saya untuk Bu Wiji yaitu tentang diseminasi yang telah disampaikan dari Bu Wiji tadi sedikit banyak membuat saya membuka mata bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini ternyata masih banyak sekali kekurangan dan tentunya itu jauh dari kesempurnaan. Seperti contoh pada saat Bu Wiji menjelaskan tentang kita harus jadi apa dalam sekolah adalah kita harus menjadi seorang manajer dalam sebuah sekolah, namun faktanya sejauh ini saya baru pada tahap sebagai teman dan pemantau bagi siswa. Dengan paparan dari Bu Wiji tadi membuat saya harus banyak belajar lagi agar saya bisa naik level menjadi seorang manajer bagi siswa saya. Motivasi untuk Bu Wiji yaitu harapannya kedepannya bisa memberikan motivasi bagi kami yang belum maju menjadi peserta JKP dan mau membimbing kita semua kedepannya untuk maju JKP dan lebih semangat lagi. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan dan mengamati diseminasi dari Bu Wiji, saya sangat termotivasi untuk melakukan praktek segitiga restitusi, yaitu yang pertama memecahkan masalah dengan cara menstabilkan identitas, dengan cara membuat suasana hati anak menjadi nyaman terlebih dahulu. Seumpama apabila ada anak yang terkena masalah, kita mendatangi anak tersebut tidak merasa terhakimi oleh kita. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah untuk menemukan motivasi internal murid dalam melakukan semua tindakan baik. Pada intinya, di sini adalah tidak ada manusia yang sempurna. Jadi jika anak itu berbuat salah atau membuat kesalahan, itu adalah hal yang manusiawi dan hal yang wajar. Dan kita sebagai guru tidak ada hak untuk menghakiminya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu dengan menanamkan kepada siswa bahwa tidak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya untuk masalah yang sama. Nah, selain itu kita sebagai guru juga harus bertindak sebagai manajer dalam menghadapi siswa di sekolah. Jadi kita tidak hanya sebagai pemantau saja, tapi kita sebagai manajer di mana kita harus melakukan semua aktivitas. Pesan-kesannya untuk Bu Wiji, pesannya agar Bu Wiji selalu semangat dalam mengerjakan tugas-tugas di JKP. Meskipun Agustus ini banyak sekali kegiatan, harus tetap menjaga kesehatan dan selalu semangat. Untuk kesannya untuk Bu Wiji, apa yang disampaikan hari ini semoga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua agar kedepannya kita selalu menjadi lebih baik, agar selalu bergerak menuju kebaikan. Dan seperti yang tertuang dalam CGP itu bahwa guru penggerak itu harus selalu bergerak, tergerak dan menggerakkan. Semoga Bu Wiji bisa mewujudkan semua itu dan menjadi CGP yang terbaik. Semangat!